Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwan, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, gimana kabar Pak? Sehat semuanya Pak? Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali untuk mempelajari terkait ad-dinul al-Islam, untuk mempelajari dinul Islam mungkin setelah beberapa waktu ya. Kita tidak bersua, ya, tidak bertemu karena beberapa hal. Ya, yang pertama, mohon maaf karena beberapa waktu itu ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita coba kembali melanjutkan terkait dengan kajian kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kita semuanya, baik saya bapak-bapak semuanya, untuk hadir di majelis ilmu sehingga kita mempunyai bekal untuk mempelajari ad-dinul kita ya, mempelajari dinul Islam, agama kita. Nah, bapak-bapak jamaah salat subuh, yang bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita masuk di penghujung bulan Sya'ban. Tanggal berapa Pak? Hari ini tanggal berapa? Sya'bannya Pak? 26. Ramadan, kapan Pak Ramadan? Hari apa? Oh, Sabtu. Berarti sudah ini ngikut Muhammadiyah semua nih Pak ya. Ya, kalau pemerintah belum menetapkan ya. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan, insyaallah hari Sabtu ya, tapi nanti kita lihat ya. Artinya maknanya bapak-bapak semuanya kita di penghujung Sya'ban dan insyaallah hari ini kita ini mendekati Ramadan. Ya, pekan depan lah hari ini, tepatnya pekan depan. Sabtu hari ini hari Ahad, Sabtu depan lah kita insyaallah laksanakan satu Ramadan. Mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan sama sehingga tidak ramai di masyarakat. Kalaupun nanti berbeda, ya mudah-mudahan bisa saling memaklumi gitu ya, memaklumi. Jadi tidak ada gesekan-gesekan di masyarakat. Hari ini 24 Sya'ban, tepatnya sepekan kita mau masuk ke Ramadan. Dan ini adalah bulan yang selama ini kita impikan. Bulan yang memang kita nanti-nanti sampai waktu di awal bulan kemarin, bulan Rajab, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan waballighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Karena kenapa kita ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan? Karena keutamaan-keutamaannya. Wajar kalau kemudian generasi terdahulu, generasi orang-orang soleh sebelum kita menyambut Ramadan itu dengan gembira, dengan sukacita. Karena memang itu yang disyariatkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan sukacita, bukan menjadi bulan beban, bukan menjadi bulan yang kepayahan, tapi menjadi sukacita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat misalkan tafsirnya ya, dalam tafsir yang paling ringan, paling singkat, tafsir Jalalain, maka dikatakan bahwa dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Ajaran Islam, adinul Islam. Dan dengan rahmat Allah, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan Quran yang diturunkan kepada kita. Karunia-Nya itu adalah Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fabidzalika falyafrahu, dan dengan itu mereka kemudian bergembira. Dengan Islam mereka bergembira, dengan Al-Quran mereka bergembira. Dan saum ini min arkanil Islam, dan Ramadan, puasa ini adalah min arkanil Islam, dari rukun daripada Islam, bagian daripada Islam. Dengan Islam kita gembira, dengan rahmat Al-Qur'an, dengan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an, kita bergembira. Termasuk di dalamnya ketika kita datang bulan Ramadan yang merupakan bagian daripada ajaran Islam, maka kemudian kita bergembira menyambut Ramadan tersebut. Dan ini merupakan tradisi, hal yang biasa dilakukan oleh generasi salaf. Dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, generasi salaf yang lainnya mengatakan bahwa qala ba'du salaf, berkata orang-orang salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Kami ini, kata orang-orang generasi salaf itu, mereka berkata dahulu, para generasi salaf itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una Allah sittata ashhurin, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar baligna Ramadan, agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Tapi tidak hanya itu, summa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Tapi setelah Ramadan meninggalkan mereka, kemudian berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya, agar kemudian dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah, amal-amal soleh yang mereka kerjakan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini bulan kemuliaan yang semua orang hari ini mukmin itu berlomba-lomba untuk sampai kepada bulan Ramadan dengan keutamaan, berbagai keutamaannya, dengan berbagai keistimewaannya, dengan berbagai keutamaan fadilahnya. Maka semuanya menanti bulan Ramadan ini. Hanya orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya tidak senang dengan adanya Ramadan. Oh, Ramadan itu nanti tarawih, wah capek lah. Nah, itu ada sesuatu dalam hatinya. Ramadan ini kalau buat perempuan, oh capek, harus bangun malam, harus nyiapin sahur buat suami, buat anaknya. Oh, berarti perempuan itu ada sesuatu dalam hatinya. Karena kalau dia bagian daripada orang-orang yang beriman, harusnya dia gembira. Harusnya dia gembira dengan adanya Ramadan, dengan segala kepayahannya, dengan segala kemudian keletihan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi kemudian kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dosa-dosa kita diampuni
setelah Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang man qama ramadhana, bangun dan kemudian melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, entah itu di awal waktu, misalkan di awal waktu itu ya memang seperti yang terjadi di lingkungan kita di awal waktu, qiyamul lailnya itu dengan melaksanakan salat tarawih ya. Atau kemudian ada orang yang mengambil karena sudah kebiasaan qiyamul lail jam 2 jam 3, maka dia mengambilnya malamnya saja untuk qiyamul lail atau salat tarawihnya. Atau ada yang kilahuma, keduanya menggabungkan. Dia ambil salat tarawih, malamnya kemudian salat lagi. Gitu ya. Nah, ini menjadi keutamaan orang-orang yang beriman. Mereka merasa terpanggil. Dengan segala keletihan, kepayahan dan yang lainnya, mereka merasa terpanggil karena nanti jika kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak amal-amal, maka kita berharap dosa-dosa kita itu yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharapnya seperti itu. Dan kemudian tujuan akhir, endingnya, goalnya, ketika kita ingin melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan ini, maka harapan terakhirnya agar kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membaca surat ya, dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian melaksanakan saum, meskipun kalimatnya amarnya di sini adalah saum secara bermakna umum. Ya, jadi generasi terdahulu, para nabi terdahulu melaksanakan saum, dan umat Rasulullah SAW juga melaksanakan saum, melaksanakan puasa. Ya. Ayatnya berbicara terkait dengan kaidah umum. Barang siapa yang melaksanakan saum, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian ayat berikutnya dijelaskan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk umat manusia, penjelas dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa hadir ada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, tidak ada uzur syar'i untuk tidak melaksanakan Ramadan, maka falyasumhu, maka hendaklah kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Maka ujungnya, endingnya, akhirnya kita ingin dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa keutamaan Ramadan ini dikatakan bahwa qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan, bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan ya. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan kemudian dibelenggunya syaitan-syaitan, fihi lailatun khairum min alfi sahrin, di dalamnya bulan Ramadan itu terkandung satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di bulan Ramadan itu, maka kemudian ia akan terhalangi.
Nah, ini salah satu keutamaan-keutamaan, dan banyak ya ayat-ayat maupun hadis-hadis lain yang berbicara terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Jadi begitu dahsyatnya bulan Ramadan ini. Kalau para ulama, saya ingin mengambil pendapat dari para ulama terkait mereka membicarakan Ramadan ini tidak lepas dari dua. Mereka mengatakan bahwa Ramadan ini syahrul tarbiyah, dan kedua bahwa Ramadan ini syahrul jihad. Jadi para ulama mengatakan bahwa Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bukan pendidikan yang dimaksud formal ya, sekolah SD, SMP, SMA, universitas, itu pendidikan formal. Tapi ada pendidikan yang Allah siapkan, ada pendidikan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita agar menjadi insan-insan yang bertakwa. Spesial Allah siapkan kepada kita semuanya. 1 bulan. 1 bulan ini memang disediakan. Coba Pak ya, kalau kita pendidikan SD berapa tahun Pak? 6 tahun SMP, 3 tahun SMA, 5 tahun SMA, 3 tahun kuliah, 4 tahun S1, S2, 2 tahun S3, 3 tahun. Kita ikhlas. Kita ikhlas menjalani pendidikan-pendidikan itu ya. Dari SD mungkin ada yang sampai S1, ada yang sampai S2, ada yang sampai S3. Kita ikhlas ya, menjalani pendidikan itu 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita ikhlas menjalani pendidikan tersebut. Ada yang kemudian ngedumel, oh dulu saya nyesel nih, kok sekolah 6 tahun di SD saya nyesel nih gitu ya. Sekolah 3 tahun di SD, enggak ada. Karena mereka tahu dengan sekolah tersebut kemudian mereka mendapatkan posisi-posisi dalam karirnya hari ini di dalam urusan dunia. Ya. Dengan sekolah itu mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia hari ini. Ya. Lalu kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan 1 bulan yang Allah sediakan untuk mendidik kita agar benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Setelah dididik baru kemudian prakteknya di 11 bulan kemudian. Lalu kenapa kita hari ini tidak mengambilnya secara sempurna? Lalu kenapa kita tidak mengambilnya secara baik? 1 bulan, hanya 1 bulan. Pendidikan itu 1 bulan, tapi prakteknya di 11 bulan kemudiannya ya. Maka inilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah. Ramadan bulan tarbiyah, bulan mendidik kita. Hari ini ya, ketika misalkan bulan-bulan biasa kita mungkin lupa qiyamul lail, maka Ramadan ingatkan. Ramadan panggil, ayo Pak, kembali lagi kita qiyamul lail ya. Kembali lagi kita salat malam. Dengan adanya salat tarawih ya, dan maupun yang lainnya. Mungkin hari ini kita lupa ya untuk tilawah dalam 1 hari membaca Al-Quran, mungkin lupa. Datang Ramadan, ayo dipanggil lagi, ayo kita kembali membaca Al-Quran, ayo kita kembali ya mempelajari Al-Quran, ayo kita kembali memahami Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Ayo semuanya ya. Yang hari ini mungkin kita ogah-ogahan, malas-malasan sholat rawatib, sholat sunnah yang lainnya. Ramadan memanggil, ayo kita ya, ayo kemudian kita kembali untuk melaksanakan sholat ibadah-ibadah kita, menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Maka Ramadan ini syahrut tarbiyah Pak ya. Jadi kalau kita berhasil kemudian memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidikan, maka insya Allah mudah-mudahan 11 bulan kemudiannya Allah menjaga kita agar terus taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sebulan ke depan ini Ramadan ini kita bisa melaksanakan salat malam, maka mudah-mudahan Allah jaga 11 bulan kemudian salat malam kita terpelihara. Hari ini kita biasakan membaca Al-Qur'an, misalkan ya, ada yang sanggup misalkan 1 juz per hari,
maka mudah-mudahan di 11 bulan kemudian juga sama, 1 juz per hari. Ada yang belum sanggup 2 lembar per hari, mudah-mudahan di 11 bulan kemudiannya juga tetap terjaga 2 lembar sehari. Jadi hari ini bulan pembiasaan Ramadan itu. Harapannya ya kalau Ramadan kita bisa lewati dengan syahrul tarbiyah ini, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada bulan Ramadan yang sudah kita lakukan ya kemudian bisa kita laksanakan di 11 bulan kemudian. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah para ulama sering menyebutnya dengan perkataan sahrul jihad. Nah ini yang mungkin kita coba kaji ya dengan fikih sirahnya, dengan sirahnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa Ramadan ini sahrul jihad. Ramadan ini bulannya bulan jihad. Dan para ulama tidak sembarangan ngomong gitu karena memang kalau kita telaah dalam masalah sirah itu akan banyak peperangan yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar, perang pertama Islam ya. Bertemunya kaum musyrikin dengan kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Terjadi pada bulan Ramadan yang awalnya para sahabat ini ya akan menghadang kabilah dagang Abu Sufyan dan mengambil dagangan daripada kabilah Abu Sufyan tersebut sebagai tindak balas bahwa persediaan mereka, bekal-bekal mereka, harta-harta kaum muslimin pada waktu itu diambil oleh orang-orang musyrikin ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi ketika kaum muslimin ya hijrah dari Mekah menuju Madinah itu banyak yang kemudian dihalang-halangi. Yang punya rumah mereka tinggalkan, yang punya harta mereka tinggalkan, yang punya semuanya mereka tinggalkan. Terkadang mereka hanya membawa baju yang melekat dalam tubuh mereka. Semua harta mereka itu mereka tinggalkan dan diambil oleh orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu. Maka Badar itu ya adalah tindak balas kaum muslimin yang hendak mengambil ya hak mereka yang terambil oleh orang-orang kaum musyrikin, namun qadarullahnya Allah tidak menghendaki itu. Ya, karena mengambil itu perkara yang kurang bagus kalau sampai terjadi oleh kaum muslimin. Ya, justru Abu Sufyannya itu mendengar bahwa nanti akan diambil barang-barang dagangannya oleh kaum muslimin, maka Abu Sufyan mengatur strategi, akhirnya dia memutar balik perjalanan dan tidak bertemu dengan kaum muslimin. Dia selamat sampai ke Mekah, tapi kemudian dia menginformasikan kepada orang-orang Mekah bahwa kaum muslimin akan mencegatnya untuk mengambil harta dagangan orang-orang musyrikin tersebut. Sehingga kemudian diutuslah 1000 pasukan dari orang-orang musyrik yang berhadapan dengan 313 kaum muslimin. Ya, terjadi pada perang Badar dan itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan ini bulan jihad, Pak. Bulan jihad karena para sahabat kemudian Rasulullah banyak terlibat peperangan itu pada bulan Ramadan. Ini perang Badar. Kemudian yang kedua adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang kedua adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut Khandaq karena strategi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan membuat parit. Disebut perang Ahzab karena bersekutunya orang-orang musyrikin Mekah yang terdiri daripada musyrikin Mekah, kemudian mereka menghasut pemimpin Yahudi Bani Nazir,
kemudian suku Ghatafan, Bani Fuzarah, Bani Murrah, dan Bani Quraidah. Pasukannya sangat banyak. Sangat banyak. Kalau dalam sirah itu kaum muslimin 3.000, sedangkan orang-orang kafir yang bersekutu itu sekitar 10.000 pasukan. Ya. Jadi ini juga terjadi pada kapan? Pada tahun 5 Hijriah pada bulan Ramadan. Jadi peperangan yang kedua adalah perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq, perang Parit, di mana kaum muslimin dikepung oleh orang-orang yang bersekutu. Di depan mereka berhadapan dengan orang-orang musyrikin, di belakang mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana menghadapi kekuatan di depan di belakang tersebut? Maka kemudian strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, seorang pemuda dari Persia, ya, mengusulkan agar pasukan kemudian membuat parit dan parit itu yang mereka, ya, yang mereka kaum muslimin ini buat ini agar menghambat lajunya orang-orang musyrikin masuk ke barisan kaum muslimin untuk menyerang, karena dia harus masuk dulu ke dalam paritnya itu besar, Pak. Ya, bukan parit yang kecil, tapi paritnya itu besar. Sehingga kalau dia mau menyerang kaum muslimin itu harus lewat parit dulu, baru naik ke daerah kaum muslimin. Dan memang sejarahnya itu hanya sedikit saja yang mau melakukan perbuatan tersebut, karena ini berbahaya. Karena begitu naik mereka langsung ditebas, dihajar oleh kaum muslimin. Ya, inilah strategi yang dahsyat dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. 5 kabilah atau 5 kelompok kaum musyrik, orang-orang musyrik dan Yahudi itu kemudian melakukan persekutuan untuk menyerang kaum muslimin. Dan inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan terkait dengan perang Ahzab ini. Maka ada satu surat yang namanya surat Al-Ahzab, ya, dan banyak disinggung juga dalam ayat-ayat yang lain di dalam surat, ya, dalam surat An-Nisa banyak terkait dengan hal tersebut yang menggambarkan terkait dengan perang Ahzab. Tapi yang saya ingin sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang ini terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya, tahun ke-5 Hijriah. Bayangkan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ketika bulan Ramadan kaum muslimin menggali parit yang sangat dalam dan sangat luas. Ya, kalau dalam sirah itu digambarkan ada sahabat yang protes terhadap Rasulullah SAW bahwa dirinya, ya, ketika menggaritnya itu kemudian kelaparan, jelas kelaparan karena dalam bulan Ramadan, tapi mereka malam masih protes terhadap Rasulullah SAW. Mereka protes, ya Rasulullah, tidak adakah makanan? Karena perang Ahzab ini selain terjadi pada bulan Ramadan juga terjadi pada masa paceklik kaum muslimin. Artinya 2 kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tidak hanya bulan Ramadan yang ketika sahur, yang kedua persediaan makanan juga sedikit. Karena musim paceklik yang ada terjadi di Madinah tersebut. Ya, dan sahabat itu memperlihatkannya, Rasulullah SAW, saya saking kelaparannya saya mengikatkan batu, ya, mengikatkan batu di perut saya. Bagaimana ini Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah tidak menjawab dengan perkataan, tapi Rasulullah SAW menyingkapkan bagian tubuhnya dan memperlihatkan perutnya itu diikat dengan 2 batu yang besar. Maknanya, kalau dilihat dari lapar, Rasulullah lebih lapar dibandingkan sahabat yang protes tersebut. Tapi Rasulullah SAW menerima semuanya dengan ikhlas. Dan ketika melihat itu, maka kemudian sahabat Rasulullah SAW ini kemudian dia menyadari kekeliruannya dan tidak kembali protes terhadap Rasulullah SAW. Perang kedua ini terjadi pada bulan Ramadan, ya, tahun ke-5 Hijriah, perang Ahzab ini, ya. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, ada satu buah kisah terkait dengan perkara ini, bagaimana pada perang ini kemudian terjadi yang dikatakan sebagai mukjizat dari Rasulullah SAW. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak pernah terjadi sesudahnya,
Bagaimana pada perang Ahzab ini kemudian terjadi yang namanya jamuan istimewa dari Jabir bin Abdullah. Ya. Ketika melihat Rasulullah SAW sedang menggalit parit dan melihat batu yang ditempelkan di perut Rasulullah SAW, tentu sebagai umat Rasulullah SAW dia merasa kasihan terhadap Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian Jabir bin Abdullah ini menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di rumah saya ada jamuan, tolong datang ke rumah saya, gitu ya, undangannya. Bawalah sedikit teman-teman atau bawalah sedikit sahabat untuk menemani engkau makan. Permintaan Jabir bin Abdullah. Ya. Dan dia memerintahkan kepada istrinya, ada apa di rumah? Ada anak kambing kecil, sembelih dan kemudian masak. Ada apa di rumah? Ada sedikit roti-rotian, bikin masak untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah akan datang dan kita akan menjamu Rasulullah SAW. Tapi apa yang disangkakan oleh Jabir hanya mengundang Rasulullah dan sedikit sahabat karena kambingnya kecil, hanya cukup untuk sedikit saja. Jabir meminta Rasulullah SAW kemudian hanya mengundang beberapa orang saja sahabat untuk menemani Rasulullah SAW dalam makan. Ya, kalau kita kan terkadang ya, mungkin punya juga kita teman dekat siapa, bapak-bapak lebih dekatnya sama siapa ya, sehingga kalau misalkan ada jamuan sendurian, oh ada apa undangan, nah biasanya undangnya temannya, sahabatnya yang kemudian dekat. Tapi Rasulullah berbeda, Rasulullah tidak seperti itu. Begitu mendapat undangan dari Jabir bin Abdullah, maka kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin yang hari itu sedang menggali parit. Dan Rasulullah mengatakan, ayo kita semuanya, kita makan semuanya di rumah Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir mau menjamu kita. Jabir sudah memasak dan mau menjamu kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian Jabir ini cemas dan berbicara terhadap di sini. Bagaimana Rasulullah mengundang kaum muslimin semuanya, sedangkan makanan kita sedikit. Ya, makanan kita sedikit, tidak mungkin mencukupi kaum muslimin semuanya yang sedang menggali parit tersebut. Istrinya mengatakan Allah dan Rasulullah Maha tahu. Dan ternyata kemudian ya, jamuan itu akhirnya dimakan oleh kaum muslimin seluruhnya dan kaum muslimin merasa kenyang seluruhnya. Namun Jabir mengatakan bahwa ketika semua kaum muslimin termasuk Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain sudah makan, Jabir mengatakan bahwa makanan yang sudah dimakan tersebut tidak mengurangi makanan yang dimasaknya. Dan ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Makanan itu tidak berkurang sedikit pun, meskipun sudah dimakan Rasulullah, meskipun sudah dimakan oleh sahabat-sahabat yang lain, meskipun sudah dimakan oleh kaum muslimin seluruhnya, makanan itu tidak berkurang sedikit pun. Dan ini merupakan hal yang hanya terjadi kepada Rasulullah SAW. Kalau kita jangan begitu, Pak ya. Jangan begitu ya Pak ya, punya makanan sedikit diundang semuanya, wah nggak mungkin kejadian kayak Rasulullah SAW, nggak mungkin gitu ya. Tapi kita diajarkan untuk membagikan makanan kepada tetangga-tetangga kita. Jadi ini perang kedua dalam sejarah Islam itu adalah perang Ahzab. Perang Ahzab dan perang Ahzab itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah ya. Bulan Ramadan ke-5 Hijriah. Jadi itu yang menimpa kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, ya, berperang. Terus kemudian mereka kalau pada perang Khandaq atau perang Ahzab ini justru mereka berada dalam masa paceklik. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketiga adalah Fathu Mekah. Yang ketiga adalah penaklukan Mekah pada tahun 8 Hijriah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Mekah, ya, ketika kaum muslimin kemudian dikhianati terkait dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin membawa peralatan, membawa alat perang untuk menyerbu Mekah. Dan kaum muslimin pada waktu itu sudah mencapai 10.000 jumlahnya. Mereka berangkat dengan perlengkapan lengkap untuk berperang dengan orang-orang musyrikin Mekah karena terkait dengan perjanjian Hudaybiyah yang dilarang tersebut.
Tapi qadarullahnya orang-orang musyrikin tidak memberikan perlawanan terhadap kaum muslimin. Mereka sudah sangat ketakutan, ngeper terhadap datangnya kaum muslimin 10.000 pasukan membawa perlengkapan lengkap. Mereka tidak melakukan perlawanan. Akhirnya para sahabat bersama Rasulullah SAW masuk ke Mekah dan menaklukkan Mekah itu tanpa adanya peperangan. Ya, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam Nurul Yakin, ya, kitab sirahnya orang-orang Nahdiyin itu, ya, kita lihat itu bagaimana kemenangan ini disambut dengan nyanyian atau dengan syair yang hari ini ada di sebagian kaum muslimin, ya, yaitu yang dengan syair talabal badru alaina min saniyatil wahda wajaba syukru alaina. Itu nyanyian, syair yang dilantunkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menaklukkan Mekah, ya. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dan yang terakhir ini adalah peristiwa terkait dengan perang Tabuk, ya. Perang Tabuk, perang kaum muslimin dengan Bizantium, pasukan Bizantium atau pasukan Romawi Timur. Ini terjadi pada 26 Ramadan di tahun ke-9 Hijriah. Ya. Perang Tabuk, perangnya kaum muslimin dengan pasukan Bizantium Timur, Romawi Timur. Karena kalau dalam sejarah Islam, tarikh Islam itu Romawi itu ada dua, ada Romawi Timur dan ada Romawi Barat. Romawi Timur itu yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Romawi Barat ini yang sampai hari ini belum bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Dan ini juga terjadi pada bulan Ramadan, ya. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk berjihad, ya. Jadi kalau ada kita bulan Ramadan terus kemudian semangat jihadnya turun, salah. Kalau ada bulan Ramadan terus kemudian kita malas-malasan, salah, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Kalau ada bulan Ramadan kemudian semangat kerjanya kita lemah, salah, karena para sahabat dan Rasulullah SAW justru meningkatkan perjuangan itu pada bulan Ramadan. Ya, ini kan kadang-kadang umat Muslim ini kalau bulan Ramadan ini fikul makan, naum, ya, di semua tempat tidur, ya. Di masjid tidur, ya. Kenapa? Tidur itu ibadah, gitu, ya. Nyampe rumah lagi tidur lagi. Kenapa? Tidur itu ibadah, gitu, ya. Di kantor kerjanya sedikit kemudian tidur lagi. Kenapa? Tidur itu ibadah. Berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Ramadan adalah bulan jihad, ya. Ramadan adalah bulan jihad, sehingga harusnya kalau kita memang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, harusnya kita ini begitu Ramadan datang itu maka kita semakin mengikatkan pinggang itu semakin ketat. Artinya makanan yang masukkan sedikit lah Pak, ya. Ramadan itu settingannya Pak, meskipun makan kita sudah settingnya itu sebanyak mungkin persiapannya, cuma memang Allah itu takdirkan itu hanya sedikit yang bisa kita makan itu. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga ngerasain. Makan itu udah banyak, tapi sedikit kayak sudah kenyang. Gitu, ya. Makanan itu banyak, kolak, gorengan dan yang lain-lain itu, ya. Tapi begitu kita makan itu Allah takdirkan kenyang. Itu jadi berbeda. Yang kemungkinan kalau di bulan lain itu kita akan kelaparan dengan makan seperti itu, ya. Tapi ini ya itulah mungkin keutamaan bulan Ramadan itu, ya. Jadi kita harus meningkatkan semangat jihad kita, perjuangan kita di bulan Ramadan, ya. Dan terkait dengan sejarah negeri ini, ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui bahwa negeri ini juga merdeka itu pada bulan Ramadan. 17 Agustus 1945
itu pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya. Jadi kemerdekaan Indonesia hari ini yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Dan itu entah Allah berikan kepada kita sebagai sebagai semangat bahwa memang negeri ini diperjuangkan oleh para ulama, ya, dimerdekakan oleh para ulama, para santri yang berjuang melawan penjajah itu para ulama, para santri. Tapi ternyata juga kemerdekaan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan tanggal spesial yang dipilih 17 juga itu juga atas usulan para ulama karena menimbang bahwa 17 itu sebagai rakaat, ya, yang dilaksanakan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat sehari penuh, dan 17 itu juga merupakan sebagai tanggal yang diyakini oleh kaum muslimin Indonesia pada waktu itu sebagai tanggal turunnya Al-Quran, 17 Ramadan. Ya, maka diambil 17 Agustus itu. Tentu kejadian itu bukan kejadian yang hanya lewat saja, tetapi mengandung ibrah yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin di Indonesia ini. Mengandung pelajaran yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin di Indonesia ini. Maka tidak berlebihan kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan atas berkat rahmat Allah, ya, tidak berlebihan karena memang kemudian Allah berikan kemerdekaan kepada negara kita ini diperjuangkan oleh ulama dan santri, dan kemudian terjadi pada bulan Ramadan 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Satu hari menjelang Ramadan PPKI itu dibentuk. Kemudian tanggal 1 Ramadannya kemudian sekutu mengirimkan bom menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Ya. Di 2 Ramadannya kemudian Soekarno, Hatta dan yang lain-lainnya berunding untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Bahkan di hari ke-8 Ramadannya itu kemudian Soekarno diculik oleh para pemuda. Ya, kalau dalam buku-buku sejarah itu diculik agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, memproklamirkan negara Indonesia. Ya. Agar segera. Tapi saya punya pandangan lain, Pak, terkait dengan tanggal 16 Agustus 1945 ini atau 8 Ramadan 1364 Hijriah itu. Saya punya pandangan lain, punya alasan kenapa para pemuda itu menculik Soekarno. Menculik Soekarno itu, kalau dalam buku-buku sejarah kita dapatkan diculiknya Soekarno agar Soekarno segera, ya, memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi saya punya subjek pandangan yang lain, ya, terkait dengan ini, diculiknya Soekarno Hatta itu oleh para pemuda ke Rengas dan Klok itu, selain agendanya agar Indonesia segera untuk menyatakan kemerdekaan, saya melihat ada agenda lain dari para pemuda itu menculik Soekarno-Hatta. Apa agendanya? Kemudian terjadi pada 18 Agustus 1945. Agenda inilah yang kemudian dianggap menjadi kekalahan kaum muslimin, khususnya orang-orang yang berjuang melalui politik, yaitu dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya punya analisanya itu ke arah sana. Karena 22 Juni 1945 itu sudah disepakati, ya, melalui Piagam Jakarta yang dihadiri oleh 4 orang nasionalis dan 3 orang Islam, Komite 9. 4 orang nasionalis, 1 orang Kristen, ya, 5 orang nasionalis, 1 orang Kristen, dan kemudian 3 Muslim. Sudah disepakati, dan itu kesepakatan bersama.
Orang Kristen sendiri sudah tidak keberatan dengan adanya A'amaramis di situ, yang mengatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sudah diwakili. Orang nasionalis melalui Soekarno dan yang lainnya sudah diwakili, mereka setuju. Orang-orang Muslim sudah diwakili oleh tokoh-tokohnya, mereka setuju dan itu dianggap the best agreement. Dianggap persetujuan yang terbaik antara orang-orang nasionalis dengan orang-orang Islam. Dianggap itu yang memfasilitasi keduanya dengan munculnya Piagam Jakarta tersebut. Tapi 18 Agustus 1945 kata-kata itu justru dicoret dari kesepakatan, sehingga Pancasila hari ini yang ada di antara kita semuanya adalah Pancasila tanpa adanya 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Ya. Buat sebagian kaum muslimin ini adalah merupakan kekalahan dalam bidang politik. Jadi 18 Agustus atau 8 Ramadan itu diculiknya Soekarno, Hatta, kemudian ke Rengas Dengklok itu kalau analisa saya untuk menghilangkan, untuk salah satu agendanya selain untuk mendorong Soekarno Hatta agar segera memproklamirkan negara Indonesia, agenda yang lainnya adalah mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tapi apapun juga itu yang terjadi, kita perlu bangga bahwa negara ini merdeka itu terjadi pada bulan yang agung. Terjadi bulan yang memang ditunggu umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Kalau dalam buku-buku sejarah itu terjadi bagaimana Hatta itu semalaman mendiktekan kata-kata untuk proklamasi itu ke Soeharto. Hatta mendiktekan, Soekarno yang mengetiknya. Kemudian mereka ketika misalkan nyampe waktu pagi sebelum subuh mereka sahur dan yang lain-lainnya. Banyak didokumentasikan dalam buku sejarah. Maknanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulan spesial, bulan yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan sejarah. Maka hari ini selain kita mengambil manfaat pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita tahu bahwa bulan ini begitu spesial, maka tidak boleh kita lewatkan kita tidak boleh lewatkan bulan ini. Kita harus maksimalkan bulan ini dengan beramal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak tilawah, perbanyak untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini harusnya majelis taklim semakin dibuka. Majelis ilmu harusnya semakin dibuka, bukan ditutup. Harusnya semakin dibuka sehingga umat mendapatkan ilmu yang banyak dari bulan Ramadan ini. Baik, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.